Tapi manakala kita lihat Pol PP merazia itu manakala mau Ramadan karena mau menghadapi bulan suci. Iya. Emang yang lain bukan suci. Iya. Nah di sini bagaimana orang mau sadar kita yang buat perda rokok aja gitu kan? Iya. Ngatur rokok malah kita yang melanggar. Tapi perda-perda yang selama ini ya jujur saya belum pernah diundang untuk sosialisasi ke masyarakat. Jadi akhirnya perda yang sudah kita buat itu hanya ditaruh mungkin di arsip di sana, berkas, ya. gitu kan, masyarakat tidak pernah tahu dan saya sendiri juga, mohon maaf di radio juga kurang begitu gencar sekarang ini. Kita ini Pol PP itu kan bukan dalam rangka untuk memenjarakan orang, Betul. hanya untuk menertibkan, gitu kan. Kalaupun negor siapapun kan saya rasa nggak salah. Perda-perda yang tadi akan maksudkan itu bukan berarti tidak efektif. Ya, tinggal penegakannya saja, gitu kan. Hai Sobat Podcast Radar Banten, kembali lagi kali ini dengan saya Bayu Mulyana dalam acara Podcast Radar Banten. Sahabat Podcast, kali ini saya kedatangan tamu spesial nih dari anggota DPRD Kota Cilegon. Beliau adalah salah satu anggota Bapemperda DPRD Kota Cilegon. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita sambut tamu kita, Sobat Podcast. Assalamualaikum Pak Hasbudin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Lancar-lancar nih Pak ya? Lancar, alhamdulillah. Akhir-akhir periodisasi habis, bagaimana nih Pak? Makin padat atau kayak gimana nih Pak? Ya biasalah melaksanakan proker. Menghabiskan program kerja. Tetap padat Pak ya sampai iya. Nah Sobat Podcast Radar Banten, seperti tadi yang saya sudah sebutkan bahwa beliau adalah anggota Bapemperda DPRD Kota Cilegon. Nah, otomatis obrolan kita kali ini maka seputar tentang tugas DPRD Kota Cilegon dalam hal pembentukan peraturan daerah. Tapi tidak hanya itu, karena DPRD salah satu tugasnya adalah sebagai lembaga pengawasan, maka kita juga akan banyak berbicara dengan beliau tentang perda-perda yang selama ini sudah terbentuk tapi faktanya masih belum berjalan efektif. Nah, Pak Hasbudin, kita bicara soal perda nih. Sebetulnya proses pembuatan perda sendiri itu seperti apa sih sebenarnya Pak Haji? Ya, terima kasih Kang. Ya, proses ini sederhana lah ya. Pertama itu kalau enggak dari inisiatif eksekutif, ya itu dari inisiatif dewan. Nah, inisiatif dewan itu biasanya diawali dari tuntutan masyarakat atau kebutuhan publik. Memandang banyak hal-hal yang perlu diatur supaya ini tidak menjadi bola liar. Kira-kira begitulah. Nah, sehingga dewan dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang gitu kan dibolehkan untuk membuat peraturan daerah. Itu intinya. Jadi semata-mata dewan itu adalah dalam rangka menjawab tuntutan publik atau tuntutan masyarakat. Kenapa? Karena kebetulan saya kan 3 periode ya. Dulu di awal-awal itu banyak penilaian masyarakat itu menilai seorang legislatif atau anggota dewan itu berhasil itu manakala diukur dengan keberhasilan menyelesaikan atau melahirkan beberapa perda. Nah gitu kan? Namun faktanya di dalam perjalanan banyak perda-perda yang tidak atau kurang efektif, gitu kan. Sebenarnya perdanya bukan tidak efektif atau kurang efektif, namun sebagai penegak perda itu kan ada di Pol PP, gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita membuat perda itu kan bukan asal-asalan, melalui naskah akademik, gitu kan. Kemudian juga melalui evaluasi dengan juga kita bahas dengan melibatkan stakeholder, masyarakat, masukan-masukan kita perlukan gitu kan. Sehingga perdanya tidak ada yang salah kan gitu kan. Manakala itu sudah disahkan, diketok palu. Namun kenapa tadi pertanyaan Akang banyak
dipandang perda-perda ini kurang efektif gitu kan. Ya itulah seiring berjalannya waktu. Tujuannya awalnya bagus. Perda itu dalam rangka untuk mengatur gitu kan. Iya, betul. Kehidupan sosial masyarakat di dalam suatu berbangsa dan bernegara tentunya. Dalam rangka ketertiban gitu kan. Baik itu ketertiban apapun itu kan tetap harus didasari dengan itu. Nah, namun dalam implementasinya banyak kendala-kendala, gitu kan? Nah, justru kalau sudah menjadi perda, Dewan ya sudah lepas. Karena penegak perda itu adalah ada di Pol PP. Nah, gitu kan? Nah, namun Akang tadi bilang faktanya di lapangan banyak perda-perda yang mungkin ekstrinya mandul, gitu kan, atau tidak berjalan. Gitu kan. Ya itu ya wajar-wajar saja, namanya juga aturan manusia. Yang sempurna itu hanya aturan dari Allah gitu kan. Quran dan hadis dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai Rasulullah sampai sekarang, tetap dia akan relevan dengan realita di lapangan. Itu pun masih banyak yang melanggar juga ya. Gitu kan. Tapi kalau namanya peraturan manusia ya sama-sama kita ketahui, kadang-kadang yang dari pemerintah pusat pun sebagai perda turunan pada berjalannya waktu juga ada yang dicabut. Nah, kira-kira itu kan. Jadi pada dasarnya sederhananya bahwa yang membuat perda kurang efektif berjalan itu bukan karena proses pengkajiannya, Pak? Bukan. Karena perda lahir itu kan kebutuhan tadinya, tuntutan. Gitu kan, di dalam kehidupan sosial. Namun dalam implementasinya seiring berjalannya waktu, karena waktu kan berkembang. Gitu kan. Nah, dipandang mungkin tidak cocok lagi. Tapi sekali lagi saya katakan, kunci keberhasilan perda itu efektif dan tidak itu ya ada di penegak. Yaitu di Pol PP. Gitu kan. Jadi kalau memang ada pandangan masyarakat ternyata perda ini dianggap A, I, U, E, O, ya tinggal Pol PP yang ditegur, gitu kan. Jangan Pol PP tugasnya hanya tukang nyopotin spanduk doang sama baliho. OPD teknisnya ya, betul. Nah tadi itu Pak, disinggung soal tukang nyopotin spanduk dan baliho. Karena memang kondisinya saat ini, Bayi ini sebagai wartawan yang sudah lama bertugas di Cilegon melihat seolah-olah tugas Pol PP itu hanya itu Pak, menertibkan spanduk, baleho, menerbitkan PKL aja Pak. Meraja miras seolah-olah itu aja. Itu yang kita lihat. Miras pun tadi itu paling musiman. Oh iya betul. Mau Ramadan. Iya, nggak tiap hari juga sih, betul. Padahal yang namanya miras itu justru memang beredar kan setiap saat tanpa mengenal waktu gitu kan. Tapi manakala kita lihat Pol PP merazia itu manakala mau Ramadan karena mau menghadapi bulan suci. Emang yang lain bukan suci. Sama aja. Bener. Manusianya aja nggak suci. Mau ulang tahun Cilegon biasanya kan begitu. Mau ulang tahun Cilegon supaya kelihatan ini gitu. Ya itu kan. Sementara hari-hari biasa nyaris tak terdengar. Iya betul. Iya, jadi sebenarnya tugas Pol PP nggak sesempit itu Pak. Oh berat Kang. Pundak di dia itu beban di dia itu sangat berat Kang. Dibutuhkan orang-orang yang punya komitmen tinggi. Tentunya keberanian juga. Iya. Karena kalau ngomongin soal penegakan perda, artinya kan perda itu kan berlaku tidak hanya untuk masyarakat Pak ya, kan untuk jajaran pegawai juga Pak berlaku. Untuk semua kan. Gitu kan. Kenapa di Singapura itu tertib? Karena orang sadar. Kenapa orang itu sadar? Karena aturannya ditegakkan. Iya. Gitu kan. Nah di sini bagaimana orang mau sadar, kita yang buat perda rokok aja gitu kan. Ngatur rokok malah kita yang melanggar. Nah betul Bener itu. Karena Radar Banten belum lama ini bikin berita Pak, komentar dari salah satu pejabat Dinkes Pak yang menyatakan perda kawasan tanpa rokok itu belum efektif dan justru banyak pelanggarnya di kalangan pegawai pemerintahan juga Pak. Ya sama-sama kita ketahui kan. Mungkin hanya saya yang berani gitu kan. Pada saat rapat hearing atau apa itu menyetop atau meminta kepada audien atau peserta ini untuk mematikan rokoknya. Atau kalau enggak suruh keluar, saya bilang. Saya perintahkan suruh keluar. Karena kebetulan saya enggak ngerokok kan. Iya. Tuh, kesehatan itu kan bagi kita semua kan. Betul. Kan. Ya tapi saya bukan berarti saya melarang dia lah. Itu hak dia, silakan saja. Cuma tempatkan kepada tempatnya. Kalau memang itu sudi dalam perda kita yang buat perdanya,
dan kita sudah tentukan mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak, ya harus kita lakukan itu. Tapi kadang-kadang ya kita lihat sendiri gitu kan. Karena sebetulnya Perda kawasan taman rokok itu bukan berarti melarang sepenuhnya juga, hanya mengatur kan. Di sini boleh, di sini tidak boleh. Ya. Kan contoh di ruangan ini. Siapa yang bilang mengatakan boleh secara aturan karena pakai AC? Iya. Justru konon katanya dampak negatifnya yang lebih parah itu bagi orang yang tidak merokok. Bagi yang perokoknya asik-asik saja, perokok pasif. Kan gitu kan kira-kira kan. Betul. Nah, jadi gitu. Nah, berarti catatannya bahwa Pol PP harus berani juga ya menindak itu kepada pelanggar-pelanggar yang notabene dari kalangan pemerintah sendiri, Pak. Iya kan, kita begini kan. Penindakan itu kan tidak serta-merta kita akan mendenda orang. Iya. Gitu kan. Tapi kalau memang orang itu kadang-kadang buku kita ada razia pun ucing-ucingan gitu kan. Apalagi nggak ada razia gitu kan. Nah gitu maksud saya. Nah jadi intinya Pol PP yang sudah diberikan tugas untuk penertiban gitu kan, untuk penegakan ya laksanakan daripada ngadu bako. Kesel juga tuh. Gitu kan. Ahli hisab. Iya. Nah ini kan kita lihat paling tadi itu kata Akang tadi kan, penertiban PKL gitu kan. Ya sekedar seremoni aja kalau saya lihat. Iya, spanduk. Di masa-masa pileg kan. Yang paling lucu spanduk atau baliho atau banner apa namanya itu di satu titik yang memang tidak diperbolehkan. Kenapa kalau spanduk dewan calon dewan itu diambil sementara yang komersil mah enggak. Bahkan dia udah buluk lagi di situ kan. Yang mungkin sudah berbulan-bulan ini ada apa? Ya kalau penertiban tanpa pandang bulu. Nah, bila perlu justru pemerintah menyiapkan tempat-tempat di mana untuk yang komersil dalam rangka untuk PAD kan. Gitu. Kan sebenarnya sudah ada itu titik-titik yang memang diperbolehkan gitu kan. Perbanyak lah itu. Bahkan ada retribusinya. Kan, kebetulan dulu saya juga tuh Pansusnya kan. Iya, betul. Gitu. Jadi mana yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Cilegon maksimalkan. Gitu tuh. Nah, kali ini Sobat Voice dan Mantan yang ngeluh dewannya. Kayaknya spanduk beliau pernah dirazia Pol PP. Loh iya, tapi saya sadar, saya nggak pernah protes. Saya nggak pernah protes. Ya cuman kalau memang spanduk saya ini diambil, di sebelah saya itu ada spanduk komersil yang boleh dan itu sudah buluk. Kalau secara dipandang mata sudah nggak nyaman kan. Sementara spanduk saya kan masih baru gitu kan, foto sayanya gitu kan, negleng di situ masih baru, kemudian ganteng lagi, nggak peduli dicabut gitu. Sementara ayam goreng atau apa yang lain itu sudah buluk masih tetap aja. Nah ini yang perlu dibenahi kan ya kan. Jadi pada dasarnya perda-perda yang tadi akan maksudkan itu bukan berarti tidak efektif. Ya tinggal penegakannya saja gitu kan. Nah kalau memang tadi dipandang ini kan jelas aturannya ada nanti. Seperti sekarang ini kan ada 3 perda yang lagi dibahas nih mau dicabut itu. Pertama perda CSR, kebetulan saya sendiri ketua pansusnya. Oh iya pastinya Pak. Yang kedua perda apa itu? Yang kemarin itu ada 3 ya lupa. Internal dewan itu Pak. Iya. Artinya sah-sah saja dan bahkan di pemerintahan Pak Jokowi waktu pertama ada berapa ratus apa ribu itu kan perda-perda yang dicabut yang dianggap memang sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi, dan itu sah-sah saja karena masyarakat ini kan berkembang terus. Ada yang memang masih artinya efektif, apa yang tidak. Jadi kalau memang dipandang sudah tidak efektif daripada ya harus dicabut. Toh nggak ada yang haram menurut saya gitu kan. Jadi gitu kan. Siap. Nah selain dari sisi penegakan, oke tadi itu udah banyak nyinggung soal sisi penegakan yang masih lemah. Tapi mungkin sisi sosialisasi juga kayaknya belum terlalu efektif juga kayaknya Pak yang harus dilakukan oleh operator terkait gitu. Bahkan kalau saya melihat bukan perlu apa efektif ya. Memang nyaris saya tidak pernah mendengar. Sosialisasinya itu ya. Sosialisasinya artinya perda yang sudah dibuat ini. Pemerintah itu harus turun. Gitu kan.
ke tingkat bawah, ke masyarakat, ke kelurahan-kelurahan, undang masyarakat gitu kan, berikan pencerahan, dewan dilibatkan di situ dan jadi narasumber, dan itu ada aturannya, diperbolehkan. Tapi pemerintah nggak pernah melakukan itu, gitu kan. Nah, sementara dewan kan di situ posisinya sebagai narasumber. Ya kalau kita diundang, saya siap hadir. Contoh seperti kemarin mau pileg gitu kan, dari Kesbang, dari KPU, dia sosialisasi ke masyarakat gitu kan. Ya karena memang KPU kan ya tugasnya kan hanya menjelang pemilu kan. Nah kita dewan diundang gitu. Tapi perda-perda yang selama ini ya jujur saya belum pernah diundang untuk sosialisasi ke masyarakat. Jadi akhirnya perda yang sudah kita buat itu hanya ditaruh mungkin di arsip di sana, gitu kan, masyarakat tidak pernah tahu, dan saya sendiri juga, mohon maaf, di radio juga kurang begitu gencar sekarang ini, karena jujur saja kalau di mobil saya itu nggak ada kaset, saya selalu radio kan, artinya nggak denger gitu kan, itu kan, jadi sosialisasi itu penting kan, gitu, jangan kita nanti, mohon maaf ya, kita sudah capek-capek, dibiayai uang besar dengan uang negara, uang masyarakat, tapi hasilnya tidak mendapatkan impact yang kita harapkan dari awal. Iya, maksudnya jangan-jangan masyarakat kita juga nggak tahu loh. Nggak tahu selama ini ada peraturan Perda ketiga lah misalnya yang mengatur soal ketertiban dan kebersihan segala kan. Mungkin masyarakat juga belum tahu di Perda itu diaturnya apa aja, masyarakat misalnya nggak boleh buang sampah sembarangan segala. Atau misalnya kawasan tanpa rokok, dia mungkin masyarakat sendiri belum tahu kawasan mana aja yang dilarang, kawasan mana aja yang boleh. Lah yang hadir kan di masyarakat itu di sana diatur paling kan di Musren. Musren kan tidak bicara ke sana, bicaranya apa? Rencana pembangunan usulan masyarakat. Itu padahal mestinya paling enggak atau sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu ada kegiatan-kegiatan di kelurahan gitu kan. Libatkan pihak-pihak terkait gitu kan, diundang di situ jadi narasumber sehingga masyarakat paling enggak tahu. Walaupun memang secara aturan apabila peraturan ini sudah diundangkan maka masyarakat dianggap tahu, nggak bisa begitu. Tentu harus ada sosialisasi. Gitu tuh kan. Iya betul. Padahal kan platform media untuk sosialisasi sangat banyak sekarang Pak. Iya, maksudnya selain radio Pak, kita ada koran masih eksis, kemudian ada media online, ada medsos, gitu kan. Segala kan, bahkan pemerintah sendiri punya medsos sekarang. Kan pemerintahnya punya radio sendiri kan. Kan itu. Nah, ya itu maksud saya tadi. Saya di akhir-akhir ini bahkan mungkin sudah 2-3 tahun terakhir ini jarang dengar sosialisasi itu. Padahal kan perlu dari selip-selipkan gitu kan. Yang selalu saya dengar apa? Iklan tabib. Obat-obatan. Iya kan? Benar. Saya sampai hafal itu jinglenya Pak. Iya kan? Saya nggak pernah dengar lagi itu. Serius Pak, saya sampai hafal jinglenya itu Pak. Asli benar-benar. Sama saya juga kalau misalnya lagi bawa mobil, motornya radio itu kan benar. Iya. Habatus Sauda apa itu kan? Aduh. Iya. Yang kepalaku ngilu katanya, dengkulku pusing gitu kan. Iya, mari kaleng-kaleng nih soal Wakil Tanah Banten. Manfaatkanlah sarana yang sudah ada ini, maksimalkan dalam rangka untuk tadi itu mengedukasi masyarakat, gitu kan, terutama tadi perda-perda itu. Bagaimana orang akan menaati? Wong dia juga nggak pernah tahu, gitu kan. Yang celakanya ya tadi dewan bikin perda mengatur asap rokok, tapi dewannya sendiri yang melanggar. Nah, ini fakta saya ngomong. Iya betul. Hanya saya mungkin yang nggak melanggar karena saya nggak ngerokok. Nah, ini bukti Sobat Wakil Banten bahwa kritikan yang disampaikan oleh Pak Hasbudin itu objektif. Lu iya, jangan hanya ngomongin orang badan sendiri nggak pernah disenggol. Jadi objektif beliau. Kita fair lah. Betul. Kenapa saya bilang objektif tadi? Beliau berarti adalah salah satu pendengar setia radio, sehingga tahu tuh di radio apa aja yang sering dipromosikan. Nggak ada tuh peraturan daerah. Mobil saya itu 3 kan, nggak ada kaset tuh di mobil saya. Selalu saya kemana-mana radio yang semua. Beliau juga nggak segan-segan tuh mengkritisi rekan-rekan yang di dewan yang memang
menjadi pelanggar lah salah satu perda ya. Iya. Nah, berarti PR-nya yang perlu dilakukan pemerintah apa nih, Pak? Biar perda memang yang sudah dibuat ini tersampaikan ke masyarakat, implementasinya efektif juga. Ya, sarannya yang pasti tadi itulah berdayakan maksimalkan sosialisasi dulu. Yeah. Yang kedua tentu sebagai penegak perda itu kan Pol PP. Yeah. Cari itu kepalanya itu Kasatpol ya, Kasatpol PP-nya yang sampai sekarang juga saya belum jelas itu sepeninggalannya almarhum itu kan. Gantinya. Cari orang yang punya komitmen tinggi dan yang punya keberanian. Dia melangkah bukan hanya keinginan pribadi, tapi dia ada payung hukumnya karena melaksanakan amanah, melaksanakan tugas, dan ini dalam rangka bagaimana ketertiban suatu masyarakat itu di situ pundaknya. Karena pemerintahan ini dianggap berhasil manakala masyarakatnya lingkungannya aman, nyaman, tentram, tertib. Kan gitu. Iya, betul. Itu. Iya, artinya kita nggak bisa juga ya menyalahkan sepenuhnya kepada objek perda itu ya. Oh iya. Jadi itu kan sebagai hanya payung hukum Bang, untuk memayungi aparat yang diberikan amanah itu melangkah supaya tidak semena-mena. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kira-kira begitu. Nah, berarti ya tadi ya Pak, bahwa kuncinya adalah soal dua tadi Pak ya, soal keseriusan pemerintah dalam menyosialisasikan itu, kedua keseriusan pemerintah juga dalam penegakan Kang gitu. Tanpa pandang bulu tentunya itu ya. Lu iyalah. Sulit nggak sih sebenarnya Pak buat begitu Pak? Karena logikanya begini ya. Misalnya saya nih Pol PP. Subjektif. Ya, misalnya saya ini Pol PP Pak ya. Nah, yang kameramen kita nih, yang rambutnya agak nggak jelas ini Pak. Misalnya dia nih pegawai di dinas lain Pak. Nah, dia kan teman saya nih Pak. Ketahuan dia ngelanggar nih Pak. Waduh, gimana nih yang mau negur? Teman nggak ditegur. Itu kan teknis kan. Ya kalau kelihatan di situ ada teman kita, saudara kita, ya teman kita lah yang suruh negor kan itu sifatnya. Iya betul. Semuanya bisa kali ya. Iya. Kita ini Pol PP itu kan bukan dalam rangka untuk memenjarakan orang. Betul. Hanya untuk menertibkan. Gitu kan. Kalaupun negor siapapun kan saya rasa nggak salah. Walaupun mungkin kalau yang nggak kenal ngomongnya rada ngegas dikit gitu kan, karena ini teman welur jangan gitu kira-kira begitu kan. Bisa saya juga karena ini ada amanah yang harus saya laksanakan, tolong saling menghargai dan menghormati supaya sama-sama enak kan. Ngomong kasarnya kan begitu. Iya betul. Itu masalah teknis lah saya rasa itu. Bisa dilakukan secara persuasif juga ya. Lagi-lagi kembali ke komitmennya aja kali Pak ya. Iya tadi. Makanya saya katakan bukan hanya berani, kan kita harus punya komitmen dulu. Berani kalau nggak punya komitmen dia hanya wak-wak di dalam kantor aja. Iya. Punya komitmen nggak punya keberanian ya sama aja bohong. Gitu kan. Saya siap untuk menertibkan pedagang pasar yang mengganggu bahu jalan ini, tapi nggak pernah ke lapangan sama aja bohong. Iya. Gitu kan. Benar itu Pak. Kebukti juga tuh misalnya pasar Kerangkut lah yang kita sering lihat. Udah berapa kali tuh lagi-lagi musiman tuh Pak. Sekarang ditertibin, nanti udah tinggalin. Ada celah-celah mungkin berarti ada celah-celah pelanggaran juga sebenarnya. Termasuk juga yang pasar yang di rel itu yang mau ke Pagebangan. Oh iya Pak. Berapa kali itu kan. Itu kan. Ya tinggal lagi-lagi tadi itulah, itu tugas pemerintah, tugas eksekutif. Bagaimana caranya saya rasa juga tahu. Tinggal persoalannya memaksimalkan saja. Gitu aja. Dan kita juga tidak bermaksud untuk membunuh usaha orang kan, atau menghalang-halangi orang berusaha. Kita itu menertibkan, gitu kan, supaya pejalan kaki, pengguna jalan juga tidak terganggu, pedagang juga orang mau belanja juga enak. Nah sekarang kalau belanja di pinggir jalan, kita mau bawa motor berarti juga susah, bawa mobil apalagi, gitu kan. Nah, kita punya porsi masing-masing lah, pejalan kaki harus dihargai, atau pengguna jalan, pedagang juga kita harus benahi. Itu kan intinya. Karena semua juga punya hak yang sama. Artinya pemerintah juga dalam penegakannya harus bisa harus dibarengi dengan solusi juga. Misalnya tadi lah soal penegakan peraturan yang terkait pedagang pasar pinggir jalan. Jangan hanya sekedar mengusir, maksudnya pemerintah juga harus ada. Cuma gini kan, saya harus jujur nih. Bicara pedagang ya. Saya harus jujur juga, mau panas mau enggak bodo amat, saya enggak ada urusan gitu kan.
Kadang-kadang juga kawan-kawan kita juga yang melindungi, membackup orang jualan di trotoar itu. Membackingi. Lu iya. Dari kalangan pemerintah maksud Bapak kan? Ya sama-sama tahu. Iya, gitu kan. Iya. Gitu. Nah, itulah pentingnya koordinasi. Iya. Antara instansi yang satu dengan yang lain. Yang lain. Ini contoh lagi-lagi pasar Keranggot. Gitu kan ya kan? Persoalan sampah. Kita senggol kata dia, "Oh, ini Bu di dinas pasar itu bukan urusan saya. Urusannya LH." Kan gitu kan. Ya kenapa koordinasi? Kan ada rapat itu kan nggak mungkin kita setiap hari ke lapangan kan. Minimal setengah bulan sekali atau sebulan sekali para pimpinan UPD itu duduk bareng kan. Koordinasi itu supaya dalam rangka melaksanakan langkah di lapangan itu kita sudah enak, tidak saling menyalahkan. Oh itu bukan urusan saya, urusan Allah. Sama aja Bu. Gitu. Itu ketahuan nggak suka ngobrol itu. Lu iya. Kan di sana tuh diatur ada rapat koordinasi namanya. Iya. Dulu aja waktu saya periode pertama antara DPRD dengan Pemkot aja saya tuh sering rapat. Iya. Saya undang tuh semua para OPD di sini rapat. Ya sekarang kan mohon maaf Pak. Iya. Fungsi pengawasan dewan nyaris tak terdengar. Oh, betul sekali. Lu saya harus jujur bicara. Untung Pak Dewan duluan yang ngomong itu. Saya akan nahan. Lu saya harus jujur lah kan. Nah, paling tidak ini didengar oleh adik-adik kita atau teman-teman saya gitu kan yang akan meneruskan di periode yang akan datang ini. Iya. Saya tidak akan menghalangi urusan kunker gitu kan. Betul. Tapi fungsi kontrol harus dilaksanakan. Iya. Itu kan. Ya Mbok Yau seminggu sekali lah gitu kan. Hearing dengan dinas-dinas dengan otoritas terkait. Karena kan fungsi dewan ada 3 ya. Iya kan ada legislasi, budgeting dan kontrol. Nah sementara kalau yang di Banmus kan jarang ikut membahas badan di anggaran gitu kan. Itu ya sudahlah, maksimalkan lah gitu kan. Ya saya akan mengakhiri di periode ini gitu kan, saya hanya titip pesan gitu kan kepada teman-teman yang akan melanjutkan maupun yang baru gitu kan. Yang pertama ya harus punya komitmen yang tinggi, kita ini dituntut segera gerak langkah dan ucapan kita ini dipantau oleh masyarakat dan kita membawa amanah terhadap masyarakat yang dulu mendukung kita, memilih kita, jangan kau hianati. Itu kan. Apalagi kita digaji oleh uang rakyat. Gitu kan? Iya, ada tanggung jawab di situ. Iya, dunia akhirat. Maka saya mohon maaf, saya tidak bermaksud membanggakan diri. Saya setiap rapat pasti hadir. Apapun itu, paripurna, rapat dengar pendapat. Hadir kan. Luar biasa. Itulah ada nih, wajar. 3 periode Pak ya? 3 periode alhamdulillah. 16 tahun berarti jadi anggota dewan. Bukan kaleng-kaleng nih narasumber kita kali ini sama Mas Radar Banten. 15 tahun di DPRD. Ya cukup lah. Lama banget. Udah berpengalaman. Oh jadi tadi balik lagi ke obrolan kita soal pengawasan ya. Artinya bahwa tadi legislatif sebagai lembaga yang punya peran controlling juga ke depan harus sering-sering juga ngingetin OPD terkait ya. Lu ya itu hearing itu kan, fungsi kontrol itu kita justru saling mengingatkan, bukan kita mau mengadili OPD. Iya. Dulu kan di periode saya awal dan kedua, ya jujur ya kemarin karena terganggu dengan Covid lah ya, kita harus maklumi. Dewan berkunjung ke OPD, dewan datang ke perusahaan itu jangan dimaknai negatif. Oh iya. Karena kebetulan saya di Komisi 3. Saya punya tanggung jawab di Komisi 3. Bagaimana PAD kita meningkat itu dari situ. Iya. Contoh nih. Kita datang ke satu perusahaan. Sebagai tupoksi Komisi 3 itu masalah PAD. Ya kita tanyakan kewajiban mereka. Iya benar. Di dalam rapat dia ngaku katanya sudah ini. Setelah saya minta buktinya ternyata mereka nunggak. Iya. Nah dengan begitu kan dia punya beban moral. Gitu kan. Mau nggak mau ya akhirnya kan bayar, walaupun mungkin bergeser waktu ya nggak ada masalah. Atau perjalanannya kan 1 tahun gitu kan. Nah makanya kebanyakan para wajib pajak tuh banyak bayar kan di akhir gitu kan. Nah, jangan-jangan fungsi itu yang nggak berjalan sehingga membuat kondisi pemerintahan sekarang, padahal kita tahu kan kondisi keuangan pemerintah kan sampai bulan Juli masih belum kegiatan stabil. belum
maksimal dilaksanakan dengan alasan anggaran. Iya, karena anggaran daerahnya masih belum stabil kan daerahnya. Mungkin ya itulah saya katakan. Peran tadi itu ya belum berjalan. Belum berjalan. Seharusnya kayaknya kalau misalnya peran itu berjalan, ketahuan tuh sumber-sumber PAD yang belum tergali maksimal bisa paling tidak bisa termitigasi lah gitu makanya, makanya sekarang mungkin akan dengar di BPKAD kan ada staf-staf atau pegawai di BPKAD sudah mulai banyak yang turun ke lapangan kan. Ya. Mendatangi para wajib pajak itu karena saya tekan. Gitu. Iya. Jadi kita tuh jangan nunggu bola. Betul, harus jemput. Jemput kan. Iya. Karena banyak mohon maaf dengan kasat mata di lapangan yang usahanya walaupun katakan mohon maaf itulah ya dengan warung-warung biasa tapi konsumennya luar biasa ternyata dia nggak pernah bayar pajak. Iya juga. Lah bagaimana kita tahu kalau kita nggak pernah turun? Pajak restoran Pak? Lu iya maksudnya pajak restoran. Iya maksudnya dari mana kita tahu yang di store itu sesuai dengan jumlah pengunjung yang datang? Bisa hari kurang-kurang dikit mau wajar be Kang. Iya. Karena masalahnya Pak tiap kita makan ke restoran pajaknya yang bayar kita. Lu datang bukan si punya restoran. Bukan yang punya restoran tapi kadang-kadang iya. Rese juga tuh yang punya. Harga nasi gorengnya 15.000, bayarnya kita bisa 15.000 lebih Pak. Karena ada pajak di situ yang kita bayar. Walaupun tidak dimunculkan. Iya. Gitu tuh kan. Nah, jadi ya itulah. Malah di bilnya dimunculin Pak. Apalagi kalau di struknya dimunculin pajak sekian. Tuh. Nah itu ya tugas lah bagi dinas terkait. Ya alhamdulillah dengan sering saya banyak komen itu, saya pantau udah turun Kang. Iya, alhamdulillah. Gitu. Walaupun memang banyak hambatan ya itu biasa lah. Wajar. Ada yang rese gitu kan para wajib pajaknya. Iya. Gitu ya kita namanya melaksanakan tugas kan gitu. Oke Pak, sebelum karena waktu juga sudah habis Pak ya, sudah kita di penghujung obrolan kita. Sebagai closing statement aja nih Pak, ada pesan apa dari Bapak ke pemerintah dalam hal ini eksekutif ya terkait penegakan perda yang sudah ada. Kemudian untuk tadi kita menyinggung rekan-rekan Bapak juga yang akan melanjutkan perjuangan Bapak di periode mendatang, apa nih pesannya Pak? Ya terima kasih Kang. Yang terakhir untuk pemerintah ya. Kebetulan karena bicaranya ini penegakan perda, saya juga belum mendengar atau mungkin karena saya yang kekurangan informasi. Kasat Pol PP itu kan sepeninggalannya almarhum, saya belum dengar penggantinya. Barangkali sudah ada ya mohon maaf lah gitu kan. Nah intinya kalau belum, tolong Pak Wali tempatkan orang memang yang punya komitmen tinggi dan punya keberanian untuk itu. Karena salah satu keberhasilan pemerintah itu dari situ ya, dalam rangka ketertiban gitu kan. Nah kemudian untuk teman-teman yang akan masuk, yang sebentar lagi akan dilantik, ya saya berharap mudah-mudahan lebih baik daripada dewan yang sekarang. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Atas waktunya, mohon maaf nih kegiatannya harus saya sela dulu nih Pak. Baik Sobat Podcast Radar Banten, terus saksikan, tonton video obrolan saya hari dengan Pak Sudi sampai habis karena di dalamnya banyak informasi-informasi yang sangat menarik. Nah, terus tonton juga video-video Podcast Radar Banten yang lainnya karena dipastikan video yang ditayangkan oleh Radar Banten adalah video-video yang mempunyai value yang bagus untuk Sobat Podcast semuanya. Saya sebagai host kali ini pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Budin. Sama. Untuk Sobat Podcast Radar Banten terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.